Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Frans Kevin Sebastian Siagian dengan NIM 062. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau memaparkan tugas dari computer vision saya. Oke, saya mulai saja di sini. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan yaitu tugas dari modul 2 yang berjudulkan pembentukan citra. Di sini kita pertama-tama membuka file yang sudah disiapkan atau file sudah kita download dari GitHub yang diberikan oleh dosen. Kemudian kita bisa buka file tersebut menggunakan software yang sudah kita install yaitu VS Code. Di sini kita buka aja untuk modul 2-nya pembentukan citra. Untuk file-file ini bisa kita buka melalui file, kemudian kita bisa open folder. Ya, nanti itu folder tersebut akan menjadi explorer bagi kita supaya mempermudah kita untuk mencari file yang akan kita gunakan nantinya. Di sini bisa saya mulai dari itu menggunakan untuk membuka file yang pertama yaitu translasi improve. Di sini saya coba demonstrasikan saja, tinggal saya pencet run untuk menjalankan codingannya. Di sini sudah saya pencet run. Oke, di sini ada tulisan output yang dihasilkan. Penjelasan translasi, program selesai dijalankan. Di sini ada program translasi pergeseran gambar berhasil dimuat di pad seperti ini. Kemudian menjalankan demo translasi ke berbagai arah. Ada original yang kedua kanan dengan ukuran seperti ini dan disimpan di folder ini. Dengan ringkasan program bisa dijalankan dan penjelasan translasi seperti ini. Output yang dihasilkan simpan di dalam ini, maka output yang berisikan 7 gambar dengan translasi berbeda. Sebelum saya membuka outputnya, sini saya menjelaskan untuk codingannya. Yang pertama, di sini untuk import library-nya. Kemudian kita lihat di sini untuk codingannya, variabel yang bisa kita ubah-ubah. Di sini ada nama file, gambar, nilai translasi dan pixelnya, mode border dan warna border, dan untuk konfigurasi padnya saya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini untuk codingannya. Jadi kita sekarang coba buka untuk output yang dihasilkan. Di sini dilihatkan bahwasannya output disimpan di alamat ini ya. Kita buka sekarang, ada di bagian output. Ada di modul 2. Oke, kita buka praktikum untuk output. Sini karena kita tadi mengeran yang satu, sini ada output, kita buka di output 1. Ini merupakan 7 gambar yang dimaksud kata-kata yang ada di terminal tadi. Di sini kita bisa lihat translasi ke berbagai arah, yaitu perbandingan visualnya seperti ini. Oke, ada original, kanan, kiri, bawah, atas, kanan, bawah, kiri, atas, seperti itu ya. Setelah itu kita buka yang translasi yang ini ya, DPY. Tadi translasi import, sekarang translasi aja. Langsung kita run. Translation matrix seperti ini, di mana x, y adalah koordinat pixel asli, tx, ty adalah nilai pergeseran, dan untuk hasilnya itu adalah koordinat baru yaitu x plus tx dan y plus ty dengan contoh seperti ini. Oke, sekarang kita lihat saja untuk gambarnya sendiri ada di demo matrix tulisannya. Ya, seperti ini untuk hasil dari gambar yang tadi dimasukkan di output tadi. Ini ada koordinat titik referensi setelah translasi,
gambar asli dengan titik referensi seperti ini. Kemudian setelah translasinya ada seperti ini juga. Kemudian tadi juga disimpan demo border modes PNG. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat sini ada border konstan, perbandingan border mode, border konstan, hitam, biru, border replicate, border reflect, border wrap, dan border reflect 101. Ini juga demo arah. Di sini ada translasi gambar berbagai arah, original, kanan, kiri, bawah, atas, kanan, bawah, kaki, atas. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Langsung kita lanjut untuk codingan yang kedua, yaitu rotasi.py. Langsung saja kita run. Ini sudah selesai di run dan menghasilkan output seperti ini ya teman-teman. Kita baca di sini itu ada penjelasan rotation matrixnya, 2 dimensi untuk sudut yang digunakan itu θ 945 derajat. Konsep rotation matrix di mana alpha sama scale kali cos theta, b theta sama scale kali sin theta, cx cy sama titik pusat rotasinya. Ini untuk persamaan transformasinya dengan catatan sebagai berikut. Untuk rotasi berbagai sudut, kemudian untuk rotasi normal versus expand dengan sudut rotasi 45 derajat, dan demo rotasi dengan titik pusat berbeda seperti ini. Ada juga demo rotasi dengan skala berbeda, ringkasan rotasi gambarnya seperti ini dengan fungsi-fungsi utamanya kita bisa lihat ada di sini. Oke, sekarang kita lihat outputnya seperti apa. Kita close dulu. Tadi ya ada di output yang kedua. Ini ada rotasi dengan berbagai kondisi sudut dan skala. Ini untuk original, ini untuk rotasi 45 derajat dengan scale 0,5, rotasi 45 derajat dengan scale 1.0, rotasi 45 derajat dengan scale 1,5, rotasi 90 derajat dengan scale 0,8, rotasi 180 derajat dengan scale 1,2. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk yang ketiga. Seperti ini ya, kita bisa lihat di sini ada visualisasi cara kerja interpolasi. Cara kerjanya di sini bisa kita lihat ada nearest neighbor, bilinear, bikubik, length source, dan area. Di sini ada demo upscalingnya untuk memperbesar gambar dengan rekomendasi metode seperti ini untuk upscalingnya. Ini ada metode interpolasi dengan skala 3.0x dengan ukuran asli 400 x 400. Sini ada demo downscaling untuk memperkecil gambarnya, dan ada metode perbandingan metode interpolasi. Ada demo aspect ratio-nya dengan original 400 x 400 dan target 400 x 400. Dari ringkasan scaling gambar, metode interpolasi yang digunakan, rekomendasinya dan strategi resize-nya. Seperti itu kita lihat untuk outputnya. Output 3 seperti ini. Ada berbagai strategi resize ke target size untuk original 4x400, stretch 4x400, fit plus padding 4x400, dan center crop 4x400. Selesai, kita buka yang keempat. Kita tunggu sedang merun programnya. Oke, selesai. Yang program desktop seperti ini ya untuk outputnya. Ini untuk struktur affine matrixnya dengan matriks 2x3 dan dekomposisi sebagai berikut. Untuk properti affine transformnya dan comparison dengan transformasi lain. Ini ada komponen transformasi affine-nya. Kita baca di sini ada transformasi affine dengan titik, kemudian ada lagi untuk demo sharingnya, inverse affine transform seperti ini, dan untuk ringkasan transformasi affine seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita buka saja untuk yang keempatnya langsung di sini.
Oke, selesai. Kita buka yang kelima. Ini sudah selesai. Perspektif sini ada masuk output, yaitu perspektif transform atau automatic demo. Ini ada informasi matriks homografinya dengan matriks 3x3, determinan 1.7135. Dia penjelasan untuk penerapan nyatanya dengan contoh penggunaan yang pertama seperti ini, hingga yang keempat yaitu parking lot traffic camera dengan keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapat, yaitu seperti ini. Kita lihat untuk outputnya ya seperti ini. Seperti ini. Oke, sekarang kita run yang ke-5, perspektif transform. Oke, sini bisa kita lihat ya, ada akan masukkan GUI seperti ini jika kita jalankan programnya. Bisa kita klik ini akan menunjukkan bahwa ini ada top right, untuk bottom right nya untuk mendeteksi bahwa ini bagian dari bawah kanan dari si wajah tersebut. Sini bottom low. Nah itu teman-teman. Kita buka sekarang untuk yang ke-6. Kita klik saja. Oke, sini hasilkan output seperti berikut. Dokumen scanner non automatic detection, gambar berhasil dimuat. Jadi sebelum kita menjalankan program yang ke-6 ini, kita harus menjalankan program yang namanya download data tersebut. Nantinya dengan download data ini, program yang ada di download data ini akan mendownload atau menyimpan foto dokumen-dokumen yang nantinya akan menjadikan dokumen testing dari si program yang ke-6 ini. Jadi, untuk menjelasan penerapan nyatanya, langsung saja kita buka untuk yang ke-6. Oke. Ya, seperti ini. Untuk yang ke-6 ya. Sekarang kita buka yang ke-7. Yang ke-6 lagi ada dokumen scanner namanya. Taruh saja lah. Oh, yang tadi yang ke-6 itu merupakan bagian dari sini juga. Oke, ini untuk output yang ke-6. Sekarang untuk output yang ke-7, kita jalankan program yang ke-7. Oke, setelah dijalankan, program menghasilkan output yang ada di terminal seperti berikut ini. Kita bisa buka, kita bisa baca, itu sini ada kalibrasi kamera. Tujuannya seperti ini. Dia ada mengapa sih kalibrasi itu penting, dan langkah-langkah kalibrasinya. Di sini ada 6 langkah. Ada parameter kameranya, kamera matrix, distortion koefisiennya kita menggunakan K1, K2, P1, P2 dan K3. Oke, ini ada visualisasi distorsi lensanya, kemudian demo pipeline kalibrasi kamera. Ada hasil kalibrasinya seperti ini, bisa kita lihat aplikasi kalibrasi kameranya. Langsung saja kita buka untuk output yang ke-7, menghasilkan ya gambar seperti ini, hasil yang distortion. Oke. Sekarang kita jalankan program yang ke-8. Ya. Jadi sini ada itu 3D rotation. Kita buka saja untuk outputnya. Untuk 8 seperti ini teman-teman. Ya, sini ada rotasi 3D yang axis angle, rotasi 40 derajat, x 110. Kita langsung lanjut ke program 9. Oke, langsung kita buka saja untuk output yang 9. Perbandingan proyeksi 3D ke 2 dimensi seperti ini, ada ortografik,
perspektif seperti ini. Oke, kita lanjut ke 10. Kita buka saja sini yang 10 seperti apa. Seperti ini ada distorsi radial dan koreksinya. Untuk original seperti ini, distortednya dan undistorted. Oke, lanjut lagi ke 11. Gambar itu downsampling dan aliasing, original, nearest, interarea, dan blur plus nearest. Oke, kita lanjut ke 12. Ya, ini bisa dilihat ya, selesai diagram. Selanjutnya kita buka tabnya ke 12 seperti apa. Ini ada perbedaan color space-nya, ada RGB, HSV, LED, RCB, ada XYZ, HLAD. Oke, kita lanjut run yang ke-13. Seperti apa? Gamma correction. Oke, susah jalankan. Buka saja file langsung. Ini ada gamma correction, linear, gamma encode-nya, dan gamma decode-nya. Kita lanjut untuk yang 14 seperti ini jika dijalankan programnya. Oke, photometric shading. Kita buka file foldernya. Diffuse, simulation shading, dan combine seperti ini teman-teman. Kita langsung lanjut yang ke-15 yang terakhir. Oke. Ya, sini ada perbandingan artefak kompresi JPEG-nya. Ada original, JPEG sama 95, 70, dan 40. Oke, 14 sudah. Itu merupakan 15 demo program yang sudah kita jalankan tadi. Kemudian sini juga ada project yang harus kita buat. Itu sini ada project dimana kita punya latar belakang seperti ini. Kita harus mengkonversi dokumen fisik menjadi format digital. Kemudian di sini kita merupakan adalah developer di startup Wexscan Indonesia yang sedang mengembangkan aplikasi mobile untuk digitalisasi dokumen UMKM. Kemudian di sini ada tugas-tugas yang harus kita buat, itu kita harus membuat aplikasi mobile yang dimana bisa mendeteksi tepi dalam dokumen dalam foto, mengidentifikasi sudut-sudutnya, melakukan transformasi perspektif, dan menghasilkan gambar dokumen yang rata dan profesional. Ada kegunaan di nyatanya dan ada fitur-fitur wajibnya di sini. Oke. Jadi dari project ini saya sudah membuat programnya. Sebenarnya saja kita buka di sini project saya berjudul bab 02 project. Saya sudah masuknya di main.py. Oke. Program sudah saya buat sebenarnya. Untuk codingannya seperti ini. Oke, ini ada Lenin modenya. Jadi ini saya sudah membuat program itu dimana program dapat koreksi perspektif dokumen otomatis. Terutama di sini ada deteksi otomatis, koreksi perspektif, input multiple dan output multiple, dan juga ada namanya enhancement atau peningkatan hasil kualitas dari scan sesuai dari permintaan dari project tadi. Ada instalasinya. Cara penggunaannya seperti ini. Dan menunya akan seperti nanti. Langsung saja kita jalankan. Menu P kita jalankan saja. Oke, bisa teman-teman lihat sini. Saya jalankan dan menghasilkan dokumen scanner sistem koreksi perspektif otomatis. Dan sini ada menu utamanya, bisa kita pilih dari 1 sampai 6. Yang pertama ada scan dari file gambar, scan dari kamera, batch processing,
jalankan tes bantuan, dan yang keenam itu keluar atau exit. Pertama kita coba yang menu satu ini. Kita klik saja satu, kita enter, scan dari file gambar, masukkan pet file gambar. Saya sudah membuat contoh-contoh gambar untuk yang nantinya akan jadikan tes dari project yang sudah saya buat. Ini sudah ada beberapa project tes image-nya. Sorry, salah dari tes dia, tes image. Ini merupakan gambar-gambar yang sudah saya jadikan contoh untuk menjalankan program saya tadi. Untuk contoh-contohnya, oke, saya ingin mencontohkan ini. Langsung saja saya copy aspect. Oke, sudah. Saya taruh dulu di kanan untuk menghilangkan tanda kutipnya. Kita copy lagi dan kita taruh sini. Kita enter saja. Kita hapus dulu di kanan. Ini defaultnya output. Kita enter aja. Enter untuk auto saja. Enter. Oke, dokumen berhasil diproses. Hasil koreksi output book pack dokumen corrected. Versi enhance-nya ada seperti ini. Kita buka untuk hasil dari processing tadi. Ada di dalam jadi namanya adalah output book pack dokumen corrected. Pack dokumen corrected atau JPG ini. Ya, seperti ini teman-teman. Dari sini bisa kita lihat bahwasannya sudah ada hasilnya. Sini juga ada previewnya, bookpack dokumen preview.jpg, bookpack dokumen preview.jpg. Ini dia. Oke, dari sini ya, dari kayak ini. Nah, untuk bookpack corrected-nya, ini untuk grayscale preview di sharpness-nya atau ditebak atau di perjelas result-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk hasil dari threshold, clahe, sharpness dan grayscale. Dan kita coba menu yang lain, kedua. Jadi untuk scan dari kamera, di sini memerlukan aplikasi dari si kamera saya. Jadi mau nggak mau saya harus matikan dulu kamera yang ada di dalam OBS ini. Jadi saya matikan dulu teman-teman. Kita hapus dulu. Oke, sudah dihapus. Kenapa saya hapus? Karena nantinya jika tidak saya hapus, program akan sulit untuk menampilkan webcam yang nantinya diperlukan untuk menjalankan menu yang kedua ini. Kita enter saja, scan dari kamera, default, output directory, default semua saja, kita enter. Oke. Ya, sini sudah ada GUI-nya. Sini saya menjadikan contoh ini sebagai contoh dokumen. Oke, sudah saya foto. Untuk foto tadi kita lihat sini ada instruksinya, untuk space untuk capture, escape untuk exit, untuk without capturing, dan D untuk toggle debug mode. Sini sudah saya simpan, ada di output kamera capture. Output kamera capture itu ada di merupakan output dari capture saya tadi ya, bisa dilihat sini sistem otomatis menggambarkan sudutnya ada 1, 2, 4. Oke, artinya program ini sudah berhasil saya lakukan, atau yang menu yang kedua itu berhasil diproses. Langsung
saja saya enter. Kita coba untuk batch processing atau yang disebut multiple files. Kita klik saja 3, masukkan direktur input. Kita buka saja dulu contoh gambar tadi di sini, test image. Kita salin saja alamatnya, kita taruh sini, kita copy kan aja output. Sini saya untuk outputnya saya mau yang output ekstensi file, kita mau JPG default saja ya. Saya lihat sini ada hasil batch processing, 6-nya berhasil diproses, bukan 6 file untuk diproses. Oke, kita bisa lihat hasilnya ada di ada di sini yang sudah saya proses. Itu hasil batch processing dari sini semua. Oke, dokumen JPG ID card ini kita lihat ada ID card dokumennya ya, seperti ini sudah di batch kan, atau secara langsung semuanya dilakukan processing sekaligus semuanya jadi satu teman-teman. Oke, seperti itu untuk fitur yang ketiga. Sekarang saya ingin mengetes semuanya. Enter saja untuk menu utama, kita 4, klik 4, tulis 4 sini, kita enter dan kami tes. Oke, di sini ada run 6 tes, dimana semua tes ini berhasil ya teman-teman, tidak ada error. Oke, ini jadi bisa disimpulkan bahwasannya program saya bisa dibilang sudah berhasil dan sudah menjawab pertanyaan maupun arahan dan syarat yang sudah ada di Project MD tadi. Oke, berarti di sini saya sudah selesai untuk menjalankan semua fitur-fiturnya. Sini coba kita klik 5 bantuan. Sini kita bisa dibantu ya teman-teman dari kolom saya. Untuk deskripsi seperti ini, dokumen dapat mendeteksi dokumen dan gambar dan melakukan koreksi. Fiturnya seperti ini, tips penggunaannya dan outputnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 output. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau mau keluar kita klik 6 dan ya sudah selesai. Kita sudah selesai menggunakan dokumen scanner berdasarkan program sudah saya buat tadi yang di sini. Mungkin seperti itu teman-teman untuk hasil dari project yang sudah saya buat tadi, dan mungkin ini merupakan akhir dari presentasi saya atau paparan saya mengenai project yang ada di modul 2 pembentukan citra ini. Saya akhiri untuk pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih sudah mendengarkan.